Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Sima, kelas Pendidikan Matematika 4, NIM 0305183169. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Masuklah kita kepada materi metabolisme. Metabolisme berasal dari kata metabole, yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti berubah. Keseluruhan proses kimiawi yang berlangsung di dalam tubuh organisme disebut metabolisme. Metabolisme merupakan aktivitas hidup yang selalu terjadi pada setiap sel hidup. Mekanisme pertukaran zat dalam sel dengan cairan ekstrasel berlangsung melalui 5 cara, yaitu difusi, osmosis, transport aktif, endositosis, dan eksositosis. Metabolisme dapat digolongkan menjadi 2. Yang pertama yaitu anabolisme. Anabolisme yaitu lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Yang kedua yaitu katabolisme. Katabolisme yaitu lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi kompleks-kompleks penyusunnya sambil melepaskan energi pada umumnya berupa ATP. Yang kedua yaitu enzim. Enzim merupakan biokatalisator yang artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia biologi tanpa mengalami perubahan struktur kimia. Berdasarkan komponen penyusun, enzim dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu enzim sederhana. Enzim sederhana hanya terdiri dari protein. Yang kedua yaitu enzim konjungsi. Enzim konjungsi terdiri atas bagian protein dan struktur tambahan yang tersusun atas bahan non-protein. Enzim konjugasi disebut juga holoenzim. Bagian-bagian yang berupa protein disebut avoenzim, yang umumnya bersifat termolabil atau tidak tahan panas. Terdapat 2 tipe kofaktor. Yang pertama, koenzim dan gugus proektik. Koenzim, jika kofaktor tersebut merupakan senyawa organik non-protein yang berikatan secara non-konvalen dengan sisi aktif enzim, contohnya vitamin B. Yang kedua yaitu gugus proektik, yaitu jika penyusun kofaktornya merupakan senyawa anorganik seperti logam yang terikat secara kovalen dengan sisi aktif enzim, contohnya yaitu gugus Fe pada homoglobin. Dapat kita lihat pada gambar yang telah saya tampilkan. Sifat-sifat enzim. Dalam metabolisme, enzim berperan amat vital karena mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu enzim adalah suatu protein. Yang kedua, biokatalisator, yaitu sebagian katalisator
hidup yang bekerja mempercepat terjadinya reaksi kimia dalam tubuh, tetapi tidak berubah setelah proses reaksi selesai. Yang ketiga, mempercepat reaksi dengan jalan menurunkan energi aktivitas, yaitu energi awal untuk memulai reaksi. Yang keempat, bekerja sangat spesifik, artinya bahwa enzim tidak dapat bekerja pada semua zat, tetapi hanya dapat bekerja pada zat tertentu atau substrat tertentu. Yang kelima, dapat bekerja bolak-balik. Maksudnya, enzim tidak menentukan arah suatu reaksi, hanya sekedar mempercepat proses reaksi sehingga reaksi dapat mempercepat kesetimbangan. Yang keenam, tidak tahan terhadap suhu panas. Pada umumnya, enzim bekerja pada suhu 30–30 derajat Celcius. Pada suhu 0 derajat Celcius, enzim menjadi inaktif tetapi tidak rusak. Jika di atas suhu 60 derajat Celcius, enzim rusak. Yang ketujuh yaitu substrat asing dapat menghambat kerja enzim. Kerja enzim. Substrat asing tersebut dinamakan inhibitor. Ada dua jenis inhibitor. Yang pertama yaitu inhibitor kompetitif. Inhibitor kompetitif yaitu zat-zat penghambat mempunyai struktur yang mirip dengan struktur substrat. Jika zat penghambat lebih dulu berikatan dengan sisi aktif enzim, substrat tidak dapat lagi berikatan dengan sisi enzim. Yang kedua yaitu inhibitor non-kompetitif. Pada penghambat inhibitor non-kompetitif ini, substrat sudah tidak dapat berikatan dengan kompleks enzim inhibitor karena sisi aktif enzim berubah. Yang kedua yaitu cara kerja enzim. Enzim bekerja spesifik, artinya enzim mempunyai fungsi yang khusus. Untuk perubahan zat tersebut, diperlukan enzim tertentu pula. Jika enzimnya berubah, hasil akhirnya berubah pula. Cara kerja enzim ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu kunci gembok. Enzim dimisalkan sebagai gembok karena memiliki sebuah bagian enzim yang dapat berikatan dengan substrat. Yang kedua yaitu kecocokan terinduksi. Pada model ini, penempatan substrat sisi aktif enzim akan menginduksi perubahan bentuk sisi aktif enzim menjadi sesuai dengan bentuk substrat. Dapat kita lihat pada gambar yang saya tampilkan. Yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama yaitu suhu. Enzim sangat peka terhadap suhu. Enzim-enzim yang terdapat pada suhu tubuh umumnya memiliki optimum sekitar 30–40 derajat Celcius. Dapat kita lihat gambarnya seperti ini. Yang kedua yaitu perubahan pH. Enzim juga sangat terpengaruh oleh pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino kunci pada sisi aktif enzim sehingga mengalami sisi aktif bergabung dengan substrat.
pH optimum yang diperlukan berbeda-beda tergantung pada jenis enzimnya. Yang ketiga yaitu konsentrasi enzim dan substrat. Agar reaksi berjalan optimum, perbandingan jumlah antara enzim dan substrat hanya sesuai. Jika enzim terlalu sedikit dan substrat terlalu banyak, reaksi akan berjalan lambat dan bahkan akan substrat yang tak terkatalisasi. Yang keempat yaitu inhibitor enzim. Seringkali kerja enzim dihambat oleh suatu zat yang disebut inhibitor. Jika inhibitor ditambah ke dalam campuran enzim dan substrat, kecepatan reaksi akan turun. Cara kerja inhibitor ini adalah berkaitan dengan enzim berbentuk kompleks enzim inhibitor yang masih mampu atau tidak mampu berikatan dengan substrat. Dapat kita lihat gambarnya yang telah saya tampilkan. Ini merupakan gambar dari perubahan pH dan ini merupakan kontraksi enzim. Yang keempat yaitu nomenklatur dan klasifikasi enzim. Enzim diberi nama dengan menambahkan akhiran ase pada nama substrat yang dirubah oleh enzim tersebut. Misalnya, substrat maltosa dirubah menjadi enzim maltase, menjadi glukosa. Enzim yang mengubah lemak atau lipid yaitu menjadi lipase. Enzim yang merubah karbohidrat menjadi kelompok karbohidrase. Berdasarkan peristiwa yang terjadi di dalam suatu reaksi, enzim dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama, golongan hidrolase, yaitu enzim yang dengan penambahan air atau dengan adanya air dapat mengubah suatu substrat menjadi hasil akhir. Misalnya, karboksilase, protase, dan lipase. Yang kedua yaitu golongan desmolase, yaitu enzim yang dapat memecahkan ikatan CC dan atau CN. Contohnya enzim proeksidase, dehidrogenase, katelase, dan transmilase. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.